Pernah dengar ada sungai yang mengalir di dasar laut? Kalau cuma dibayangin, rasanya kayak denger ada kopi tanpa kafein atau mie instan sehat. Konsepnya aneh, tapi nyata. Beberapa penyelam sudah membuktikan sendiri, salah satunya di Cenote Angelita, Meksiko. Di kedalaman sekitar 30 meter terlihat jelas sebuah aliran yang tampak seperti sungai, lengkap dengan pepohonan tenggelam di sisinya. Padahal itu bukan sungai biasa, itu ilusi dari fenomena sains yang bikin kita bengong. Pertanyaannya, kenapa air bisa terpisah? Bukannya air itu selalu bercampur? Jawabannya ada di densitas, salinitas, dan temperatur. Air laut tidak semuanya sama. Ada yang lebih asin, ada yang lebih tawar, ada yang lebih hangat, ada yang lebih dingin. Nah, sifat fisika dasar bilang, cairan dengan densitas berbeda tidak mudah bercampur. Air asin lebih berat daripada air tawar, karena kandungan garamnya lebih tinggi. Jadi, kalau dua massa air ini ketemu, mereka cenderung membentuk lapisan, bukan langsung nyatu. Ibarat kalau kita taruh minyak di atas air, minyak akan selalu di atas. Meskipun kita aduk-aduk sebentar, lama-lama tetap pisah lagi. Fenomena pertemuan dua air ini disebut halocline kalau bedanya di kadar garam, dan thermocline kalau bedanya di temperatur. Perbatasan ini sering terlihat seperti garis kabut atau lapisan misterius. Di Cenote Angelita, perbedaan yang ekstrim menciptakan lapisan hidrogen sulfida sehingga terlihat seperti sungai pekat yang mengalir di dasar laut. Di laut terbuka pun ada hal serupa. Contohnya di pertemuan sungai Amazon dengan Samudra Atlantik. Air tawar dari sungai yang besar banget itu mengalir jauh ke laut tanpa langsung bercampur dengan air asin. Dari udara, garis perbatasannya bisa terlihat jelas. Satu sisi coklat keruh, sisi lain biru kehijauan. Dua dunia berbeda tapi berbagi satu ruang yang sama. Nah, yang bikin makin menarik, fenomena ini sudah diisyaratkan dalam Al-Quran surah Al-Furqan ayat 53. Dan dialah yang membiarkan dua laut mengalir, yang ini tawar lagi segar, dan yang lain asin lagi pahit. Dan dia jadikan antara keduanya dinding dan batas yang menghalangi. Ayat ini seperti deskripsi langsung dari apa yang dilihat ilmuwan hari ini. Ada air tawar dan air asin yang dipisahkan oleh dinding tak kasat mata. 14 abad lalu ayat ini dibacakan tanpa satu pun teknologi penyelaman modern. Fenomena ini juga mengingatkan kita betapa kompleksnya bumi. Kita sering berpikir air itu sederhana, bening, cair, gampang bercampur. Tapi ternyata, kalau syarat-syarat fisiknya dan kimianya tepat, air pun bisa keras kepala juga. Mau dipertemukan, tapi tetap mempertahankan identitas masing-masing. Mau dibawa ke analogi kehidupan, sungai bawah laut ini mirip hubungan antara dua orang dewasa yang saling dekat, tapi beda prinsip. Bisa ketemu, bisa jalan bareng, tapi selalu ada garis batas tak kasat mata yang bikin mereka nggak bisa jadi satu. Bedanya, kalau sungai bawah laut itu indah dan bikin takjub, hubungan kayak gitu biasanya cuma bikin drama di grup WhatsApp keluarga. Jadi, sungai bawah laut bukan hanya keajaiban visual, tapi juga bukti bahwa alam menyimpan rahasia yang membuat manusia terus berpikir. Sains menjelaskannya dengan densitas, salinitas, dan temperatur. Al-Quran menyebutnya sebagai batas yang menghalangi. Dua bahasa berbeda, tapi menunjuk ke satu kenyataan. Air pun bisa punya privasi yang gak gampang ditembus.